Sebuah pabrik baja asal China mengira Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa bisa disogok seperti dengan pejabat Indonesia lainnya. Hal itu diungkapkan Purbaya saat sidak sebuah pabrik baja di Tangerang pada Kamis 5 Februari seperti dimuat Kompas TV. Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya melakukan sidak terhadap perusahaan-perusahaan yang terdata memanipulasi pajak. Praktik manipulasi pajak itu, kata Purbaya, sudah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. Oleh karena itu, kata Purbaya, dirinya mendatangi salah satu perusahaan yang terindikasi kuat melakukan manipulasi pajak di Indonesia. Salah satunya perusahaan baja asal China. Saat dihampiri Purbaya, para petinggi perusahaan tersebut tidak ada di lokasi. Purbaya kemudian hanya bisa menegur di jajaran manajerial perusahaan. Dari pembicaraan tersebut, kata Purbaya, perusahaan itu belak-belakan mengungkapkan alasannya manipulasi pajak. Sebab selama ini mereka yakin bahwa pejabat Indonesia bisa dibeli, termasuk Purbaya Yudi Sadewa. Namun nyatanya, kata Purbaya, dirinya memastikan saat ini pemerintah tidak akan bisa dibeli lagi oleh pengusaha nakal. Sebab menurutnya iklim investasi di Indonesia akan buruk apabila tidak dibenahi, terutama dari sisi pajak, di mana pengusaha nakal bisa menjual barang lebih murah karena melakukan manipulasi pajak. Hal itu bisa membuat pengusaha jujur mati karena kalah bersaing dengan produk yang lebih murah. Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK baru-baru ini melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap sejumlah pegawai pajak Kementerian Keuangan RI. Terbaru, KPK menangkap 3 pegawai pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beberapa di antara yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pajak. Diduga mereka bermain dalam pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Tidak lama sebelumnya, KPK juga menetapkan 5 pegawai pajak kantor wilayah Jakarta Utara terkait dengan manipulasi pajak. Para pegawai pajak tersebut juga melakukan modus manipulasi pajak sehingga yang diterima negara tidak sebesar perhitungan yang seharusnya. Kita dapat beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak, di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan juga kan ditekan ke bawah, jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai sih baik-baik, katanya memperbaiki bersama. Saya pikir itu langkah terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama.